Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar tajwid mengurai surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 8. Sebelumnya kita bersama-sama membaca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita lanjutkan. Pertemuan yang lalu sudah diuraikan surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 4. Kita lanjutkan di ayat yang kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Fa in di situ ada nun bertasdid. Setiap huruf yang bertasdid itu harus ditekan kemudian dikeluarkan. Khusus pada huruf nun dan mim yang bertasdid itu di samping ditekan itu harus digunakan di rongga hidung. Jadi cara membacanya jangan hanya ditasdid saja, jangan fa inna ma'al usri yusra, jangan seperti itu, tetapi harus digunakan di khaisun. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi nun bertasdid itu harus digunakan di khaisun atau di rongga hidung. Ma'al usri di situ ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka alif lam di situ adalah alif lam qamariyah. Usri ri berharokat kasrah, dibacanya tartib ya, karena ro berharokat kasrah. Yusra, ro-nya di situ, ro-nya adalah ro takmim karena berharokatnya harokat fathatain. Ingat, setiap huruf hijaiyah yang berada di akhir kalimat harokatnya adalah fathatain, pasti di situ adalah mad iwad yang panjang harokatnya 2 harokat, kecuali pada huruf ta marbutoh. Kalau ta marbutoh berada di akhir, apakah itu berharokat kasroh, fathah, dan doma? Apakah itu kasroten, fathaten, dan domaten? Huruf ta marbutoh itu ketika dibaca maka berubah menjadi huruf ha. Artinya ya di situ tidak ada panjang. Jadi setiap huruf hijaiyah yang berada di akhir kalimat atau di akhir ayat yang harokatnya adalah fathaten, di depannya ada huruf mad, maka panjangnya 2 harokat, itu dipanjangkan 2 harokat, tetapi bunyi tanwinnya hilang. Jadi bukan yusron tapi yusro, atau bukan yusron tetapi yusro, hilang tanwinnya, dipanjangkan 2 harokat, kecuali pada huruf ta marbutoh. Kalau ta marbutoh itu tidak panjang. Ketika ta marbutoh berada di akhir kalimat, apakah itu berharokatnya kasroh, fathah, atau doma, kasrotain, domaten, atau fathaten ya. Untuk ta marbutoh ketika dibaca di akhir itu berubah jadi huruf ha. Cara membunyikannya adalah ha. Tetapi ya kalau dilanjut maka tetap dibunyikan dengan huruf ta. Kita lanjut. In nun bertasdid itu berarti
harus digunakan di rongga hidung. Inna ma'al usri yusra. Alif lamnya alif lam ria, usri ri-nya dalam dibaca tarkib karena huruf ro berharokat kasrah. Yusra ro-nya itu adalah mad'i wad yang cara membacanya hilang tanwinnya berubah jadi bacanya seperti bacaan mad tabi'i, panjangnya dua harokat. Fa'idha panjang dua harokat mad tabi'i. Farol ra itu adalah tafkhim karena ra berharokat fathah. Awas, di situ ada ghain. Faragta dalam mengucapkan ghain itu jangan dipantulkan. Jadi jangan faragta atau jangan dipentokkan. Ya, lidah, pangkal lidahnya jangan ditempelkan ke tenggorokan, tapi harus mengalir. Fa'idza faragta fansab. Fa'idza faragta fansab. Di situ harusnya fa itu panjang dua harokat karena mad tabi'i, tetapi karena bertemu di depannya ada huruf nun bertemu dengan shad ikhfa, maka fa-nya tidak dipanjangkan, langsung kepada cara membacanya itu adalah ya, yang ikhfa di depannya, langsung kepada nun sukun bertemu dengan shad, jadi harus dibaca ikhfa. Fansab. Ingat ketika mengucapkan ikhfa sambil mendengung, maka ya bibir kita atau ya huruf yang di depannya itu adalah siap untuk dikeluarkan. Ya, jadi kalau di sini adalah nun mati bertemu dengan shad, maka ketika mendengungkan fansab, shadnya siap untuk keluar. Fa'idza faragta fansab. Nah ini kol-kolanya, banyak itu adalah berharokat sukun. Harusnya kalau huruf kol-kola berharokat sukun, harusnya adalah di situ kol-kolanya kol-kola sugro, kol-kola kecil. Tetapi karena berada di akhir ayat, maka ba di situ yang berharokat sukun itu adalah kol-kolanya kol-kola besar atau kol-kola kubro. Lanjut ayat yang ke-8. Wa ila rabbika farghab. Itu adalah ila la panjang dua harokat mad tabi'i. Rabbika, ra-nya adalah tafkhim karena ra berharokat fathah. Far, nah, kalau far di situ ra-nya berharokat sukun, maka yang harus dilihat adalah huruf sebelum ra-nya. Kalau huruf sebelum ra-nya berharokat fathah, maka ra di sini adalah dibaca tafkhim. Jadi ra di sini adalah tafkhim. Farghab, ba-nya di situ kol-kolanya kol-kola kubro, kol-kola besar. Kenapa? Karena huruf ba sekalipun berharokat sukun, tapi karena berada di akhir ayat, maka ba di situ adalah kol-kola kubro, itu kol-kola besar. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.